Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa fataha lana abwabal ikrami wal ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, dalam konteks ibadah khususnya kita dianjurkan untuk menjadikan Rasulullah ini sebagai suri tauladan yang baik. Seperti misalkan dalam sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana engkau melihatku sholat. Juga di dalam haji, khudhu anni manasikakum, jadikanlah manasik hajiku ini, atau jadikanlah hajiku ini sebagai manasik hajimu. Lantas bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa? Maka pada kesempatan malam hari ini sedikit akan kita kupas bagaimana Rasulullah, sifat Rasulullah ketika di bulan Ramadan dan bagaimana Rasulullah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asja'an nas wa ajwadan nas hina yakunu fi Ramadan. Rasulullah itu orangnya pemberani, orangnya dermawan, tetapi di bulan Ramadan jauh lebih berani dan jauh lebih dermawan. Maka kalau misalkan kita di hari biasa biasanya bersedekah 10.000, 20.000, maka di bulan Ramadan ini mestinya kita bersedekah jauh lebih banyak daripada itu. Sebagaimana Rasulullah jauh lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ini kita juga memperbanyak berdoa kepada Allah, karena ada 3 orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah. Salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, doanya orang berpuasa sampai berbuka puasa. Jadi setelah sahur sampai kemudian berbuka puasa, itu adalah kita memperbanyak doa kepada Allah. Wal imam al-adil, seorang imam yang adil, itu juga doanya tidak tertolak oleh Allah. Wa da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, aktivitas yang pertama dalam puasa adalah sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Walaupun hanya sekedar seteguk 2 teguk air, yang penting kita menyempatkan diri kita untuk sahur di malam hari. Karena sahurnya kita, puasanya kita dengan puasanya orang ahlul kitab sebelumnya adalah pada makan sahur. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dahulu itu adalah
makan sahur. Kalau mereka berpuasa tanpa makan sahur, walaupun ada dari kita yang mungkin merasa saya tidak pakai sahur pun sudah kuat, tetapi di dalam sahur itu ada keberkahan, maka makanlah sahur walaupun seteguk 2 teguk air. As-sahuru akluhu barokah, sahur itu makannya penuh keberkahan. Fala tada'uhu, maka janganlah meninggalkan sahur. Walau ayyajro'a ahadukum jur'atan min ma'in, walau hanya seteguk 2 teguk air. Fa innallaha azza wa jalla yusalluna 'alal mutasahhirin. Fa annallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu mendoakan keselamatan kepada orang yang bersahur. Dan setelah sahur, setelah makan sahur, kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Maka setelah sahur, janganlah kemudian kita langsung tidur, tapi kita perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, sampai kemudian datang waktu subuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka mintalah ampunan kepada Allah, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, setelah sahur kemudian Rasulullah menahan diri. Rasulullah tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi Rasulullah menahan diri dari untuk tidak berkata sia-sia. Man lam yada qaula zur wal amal bihi falaisallahu hajatun ayyada ta'amahu wa sarabahu. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan sia-sia dan terus melakukannya, apalagi di bulan puasa, maka Allah tidak butuh kepada kita atas menahannya kita terhadap makan dan minum. Artinya apa? Ya mending tidak usah puasa kalau kemudian bulan puasa masih sering ghibah, bulan puasa masih sering mencela, bulan puasa masih sering berdusta. Maka di sini asumtu hikmatun wa qalilun fa'ilu. Diam itu adalah hikmah dan sedikit yang mengerjakan. Yang terakhir adalah cara Rasulullah berbuka puasa. Tadi sahur sudah, menahan diri sudah, dan sekarang berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana dalam berbuka puasa. Tidak seperti kita yang kalau berbuka puasa segala menu macam makanan itu tersedia. Karena Rasulullah yafturu ala rutobatin, Rasulullah itu berbuka dengan kurma kering, kurma basah, rutobatin, qabla ayyusalli, sebelum melaksanakan sholat. Fa'il lam takun rutobatin fa'ala tamaratin. Kalau misalkan kurma basah itu tidak ada, maka menggunakan kurma kering. Hasawatin min ma'in, setelah itu minum seteguk 2 teguk air, baru setelah itu sholat. Setelah sholat baru makan yang agak besar, yang agak berat. Kalau berbuka puasa kemudian langsung kita makan makanan yang berat, makan nasi, makan macam-macam, maka sholat maghrib terasa berat, sholat tarawih biasanya ngantuk. Maka Rasulullah takjil dahulu, membatalkan puasanya, baru setelah sholat makan makanan yang berat. Jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, itu adalah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa. Dan ketika membaca doa, ketika berbuka puasa membaca doa dhahabat dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Semoga apa yang dilakukan Rasulullah selama bulan Ramadan ini bisa kita tauladani bersama, dan kita bisa
beristiqomah menjalankan kebaikan selama bulan puasa ini, mulai dari awal bulan puasa hingga akhir bulan puasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.